gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada sebelum movie ke-28-nya tayang di September nanti. Gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gua bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya dari yang jelek sampai bagus banget dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini gue bakal bahas movie keempatnya, Capture in Her Eyes. Capture in Her Eyes rilis pertama kali di Jepang 22 April tahun 2000. Bercerita tentang kasus teror pembunuhan berantai yang terjadi di kepolisian, dan di saat polisi terakhir ingin dibunuh, Ron terjebak dan harus mengalami trauma dan kehilangan ingatan karena menganggap satu ditembak karena kesalahan Ron. Seperti biasa, gue bakal sebut dan mulai dari hal yang gue suka dulu dari movie ini, baru ke hal yang gue nggak suka. Selain gue suka ngeliatin Chiba mukbang sepanjang movie ini, ada detail kecil yang lumayan gue suka dari movie ini, yaitu waktu Kogoro ngomong pelakunya nggak bisa ditebak cowok atau cewek berdasarkan jenis pistol pelakunya. Tanpa konteks movie ketiganya kalau Kogoro jago nembak, maka omongan Kogoro ini berasa kayak ceplas-ceplos. Tapi karena kita tahu Kogoro itu salah satu penembak yang jago di kepolisian, maka 100% perkataan Kogoro ini bisa dipercaya di sini. Bahkan Inspektur Meguri aja percaya. Dan gue juga suka plotnya yang ini. Ran yang dibuat trauma dan kehilangan ingatan karena menganggap itu kesalahannya dia, itu sebenarnya bagus. Cuma gue agak berharap scene ini agak dipanjangin, kayak lebih dapet feel-nya kalau ini sedikit lebih lama. Dan trauma kayak gini tuh beneran ada. Trauma ini disebut amnesia disosiatif, kehilangan ingatan yang disebabkan trauma yang sangat berat. Walaupun cuma sebentar, gue suka banget di sini karakter Sonoko. Ya, dia emang seringnya jadi bahan bercandaan doang. Tapi dengan waktu yang gak sampai 10 detik di movie ini, lu bisa tahu kalau ini orang bener-bener sahabatnya Ran. Jujur, dari semua movie detektif Conan yang ada, cuma di movie ini doang yang gue ngerasa kayak, men, kayaknya lu harus muncul deh. Adanya Shinichi di momen ini itu bener-bener ngebantu Ran. Dan Ran sangat butuh Shinichi ya di sini. Movie ini secara plot bagus, dinamika cerita dan karakternya juga oke. Ya emang scene random Takagi tiba-tiba keinget satu terkesan dipaksa sih menurut gua. But it's okay lah. Tapi ada dua hal yang sedikit mengganggu gua dan gua kurang suka. Yang pertama mungkin ini cuma hal kecil dan mungkin terkesan gue cuma cari-cari kesalahan menurut kalian. Tapi gue nggak suka scene ini. Gue ngerti mereka ngasih line atau momen buat Haibara. Tapi kita tahu di manga dan animenya, sense atau pekanya Conan terhadap orang jahat itu kuat banget. Makanya waktu pertama kali FBI dan Akai muncul, gue percaya kalau mereka bukan orang jahat. Karena Conan nggak ngerasa hal itu. Dan di movie ini, orang yang ngerasain hal itu pertama kali Haibara, bukannya Conan. Gue agak kurang suka di situ. Kayak gimana ya? Nurunin kreativitas Conan itu sendiri. Apalagi ini menyangkut Ran loh. Ya gue tahu mungkin karena Ran trauma, Conan jadi nggak fokus. Tapi yang dimana kita tahu sendiri, Conan itu selalu peka terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya dia. Apalagi ini bersangkutan dengan Ran. Dan yang terakhir, pelakunya itu gampang banget ketebak. Ya gue emang nggak sepinter Conan. Tahu pelakunya cuma gara-gara angkat telepon. Tapi gue mulai tahu kalau dia ini pelakunya itu waktu kejadian Ran didorong ke rel kereta api. Dari awal cerita, orang ini udah dicurigai dari awal dan emang hampir semua bukti itu mengarah ke dia. Salah satu kebiasaan movie detektif Conan, Hanzawa muncul hanya di saat berkaitan dengan pelaku utamanya. Makanya di movie keduanya, gue udah tahu kayak ini orang pasti bukan pelakunya. Karena kalau dia pelakunya, udah pasti scene yang dia datengin Kogoro, dia jadi Hanzawa. Begitu juga di movie keempatnya ini. Di saat dia datengin Kogoro terus ngelihat polisi langsung kabur, fix ini bukan pelaku utamanya. Karena kalau beneran ini pelakunya, ini orang jadi seliwet Hanzawa, bukan muka aslinya dia. Dan setelah ini barulah scene Ran yang didorong terjadi. Tapi apakah cuma karena hal itu doang gue curiga? Tentunya enggak. Di saat salah satu pelaku yang dicurigai dari awal bukan tersangka, maka yang paling masuk akal mencurigai pelaku yang tidak dicurigai. Yang tahu Ran mau pergi belanja bareng Eri, itu pasti
pastinya cuma 3 orang yang tahu. Kepolisian, Kogoro, dan pastinya dokter psikiaternya. Yang dimana Eri sebelum pergi pasti konsultasi dulu. Makanya scene yang waktu Haibara ngerasa ada yang ngeliatin ke arah Ran masuk akal. Karena pelaku utamanya dia juga di area rumah sakit. Jadi gampang banget kan? Oh iya, jangan lupa, movie ini ngasih plot kalau pelaku utamanya adalah orang dalam kepolisian. Yang dimana itu plot yang paling gak masuk akal. Lu itu cuma kenalin satu polisi baru dan line up kepolisian yang lama. Terus lu berharap penonton bakal curiga kalau ini ulah orang dalamnya kepolisian? Kinda stupid menurut gua. Menurut gua movie ini itu hampir sempurna. Walaupun gak ada ledakan di mana-mana, tapi action di movie ini lumayan seru untuk diikuti. Apalagi scene kejar-kejaran pakai speedboat, rasa kayak ngeliat James Bond cuy. Tapi yang ngebuat movie ini kurang bagus itu plot kasus utamanya. Bukannya lebih gampangnya, kalau lu mau buat mentalnya Ran lebih jatuh lagi, itu ngebunuh Sato. Yang dimana lu orang dalamnya rumah sakit, lebih mudah lu ngebunuh Sato daripada ngejar-ngejar Ran. Apalagi Ran juga masih amnesia. Mendingan yang gampang dulu nggak sih? Dan karena hal ini, gue bakal naruh movie-nya di biasa aja. Movie keempatnya ini kayak lu main HOK, kuat banget di early game, tapi mid sama late game-nya lembek. By the way, HOK sponsor bisa kali. Dan di video selanjutnya, gue bakal bahas movie kelimanya, Countdown to Heaven. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gua dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.